Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susani Mastura. Salam sehat untuk kita semua, dan semoga yang nonton video ini semoga dalam keadaan sehat walafiat, terus segala urusannya dipermudahkan dan selalu bahagia. Jadi Susan di sini akan menjelaskan tentang darah dan sistem sirkulasi darah. Nah, di sini kita akan mempelajari submaterinya. Itu yang pertama itu menjelaskan komposisi darah, kemudian menghitung sel darah merah dan sel darah putih pada hewan, atau menghitung eritrosit dan leukosit pada hewan. Kemudian ada juga mekanisme pembukuan darah dan mekanisme peredaran darah terbuka dan tertutup. Dan yang terakhir itu ada tekanan darah dan faktor yang mempengaruhinya. Jadi sebelum kita mengenal lebih lanjut, sebelum kita masuk ke dalam submaterinya, apa sih yang dimaksud dengan darah, apa itu darah, dan apa itu fungsinya? Oke. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup kecuali pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi untuk mengirimkan zat oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Nah, pada slide selanjutnya itu ada komponen darah. Komponen darah itu secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada plasma dan juga ada unsur-unsur uniseluler lainnya. Di mana plasma darah terdiri atas 55% dan unsur-unsur selulernya itu sebesar 45%. Pada plasma darah itu tersusun atas air, ion, dan protein plasma dan zat-zat transport oleh darah, di mana air ini berfungsi untuk pelarut membawa zat-zat lain. Jadi pada plasma ini ya, nanti kita akan belajar selanjutnya ya, slide selanjutnya. Kemudian sedangkan pada unsur-unsur seluler itu terdiri atas 45%, di mana disusun oleh tipe-tipe sel, yaitu ada eritrosit atau sel darah merah, kemudian leukosit atau sel darah putih, dan yang terakhir itu ada platelet atau trombosit, atau juga bisa disebut sebagai kepingan darah. Oke, slide selanjutnya. Baik, pada plasma darah ini tersusun atas 90% air, 8% protein yang terdiri atas albumin, globumin, dan fibrinogen. Kemudian 0,9% mineral, oksigen, enzim, antigen, garam-garam terlarut merupakan komponen esensial darah. Nah, pada plasma darah ini berwarna kuning. Dia ini juga memiliki pH sekitar 7,4. Garam juga penting dalam mempertahankan keseimbangan osmotik dalam darah. Selain itu, konsentrasi ion dan dalam plasma secara osmotik secara langsung mempengaruhi komposisi cairan interstisial, yang sebagian besar dari ion-ion tersebut memiliki peran yang penting dalam aktivitas otot dan saraf. Agar bisa melaksanakan semua fungsi ini, elektrolit plasma harus dijaga di dalam kisaran konsentrasi yang sempit. Suatu fungsi homeostatik. Nah, protein pada plasma itu memiliki fungsi untuk memelihara tekanan osmotik antara darah dan cairan interstisial, dan berkontribusi terhadap viskositas atau kekentalan darah. Sementara imunoglobin untuk membentuk zat antibodi. Ya. Imunoglobin ini membentuk zat antibodi yang membantu melawan virus dan agen-agen asing lainnya yang menyerang tubuh. Kemudian ada fibrinogen.
berperan penting dalam proses pembekuan darah, penggumpalan darah yang membantu menambal kebocoran ketika pembuluh darah terluka. Ini fibrinogen ini terdapat banyak pada ikan gabus, ya. Makanya maka dari itu kalau misalnya seandainya kita setelah menjalani operasi, ada baiknya mengonsumsi ikan gabus ini, sangat bagus untuk penyembuhan luka pasca operasi. Selanjutnya itu terdapat unsur-unsur selular, ya, unsur-unsur selular pada komponen darah. Jadi unsur-unsur selular ini seperti yang sudah saya katakan bahwa sebanyak 45% dalam darah. Unsur-unsur selular ini terdiri atas eritrosit, leukosit, dan keping darah atau platelet atau trombosit, ya. Eritrosit adalah sel darah merah yang bersirkulasi ke seluruh tubuh dan menyalurkan oksigen ke jaringan tubuh. Pada manusia, sel darah merah terbentuk bikonkav atau cekungan ganda dan tidak mempunyai inti sel. Sel darah merah mengandung protein hemoglobin yang digunakan dalam transport oksigen. Sedangkan pada leukosit ini bentuknya bentuknya itu tidak tetap, berbeda dengan eritrosit yang bentuknya sudah pasti bikonkav atau cekungan. Nah, leukosit ini atau sel darah putih ini tidak berwarna dan mempunyai inti sel. Di dalam darah, komposisi sel darah putih sangat sedikit, yaitu kurang lebih 1%. Sel darah putih memiliki fungsi utama sebagai merespon imun dan mengenali virus dan mematikan kuman penyakit. Kemudian ada platelet atau trombosit atau kepingan darah. Ini adalah fragmen sel yang terlibat dalam pembekuan darah. Jadi ketika nanti kita akan pelajari tentang bagaimana sih itu bagaimana sih cara kerja darah dalam pembekuan darah, nanti kita akan belajar itu juga. Kemudian bentuk yang tidak teratur sama leukosit dan mempunyai inti sel serta berukuran lebih kecil dibandingkan sel darah lainnya. Sayangnya trombosit ini hanya berumur 8 hari sebelum akhirnya dirombak di sumsum merah. Trombosit bekerja jika terdapat luka pada pembuluh darah. Oke, pada slide ini kita akan mengenal lebih jauh tentang eritrosit. Jadi eritrosit ini kepingan eritrosit manusia berdiameter sekitar 6-8 mikrometer. Kita bisa lihat di situ bentuk dari eritrosit atau sel darah merah. Dan ketebalannya itu 2 mikrometer, lebih kecil dari sel-sel lainnya yang terdapat pada tubuh manusia. Eritrosit normal memiliki volume sekitar 9 femtoliter, sekitar sepertiga dari volume diisi oleh hemoglobin total dari 270 juta molekul hemoglobin, di mana setiap molekul membawa 4 gugus heme. Nah, warna eritrosit ini berasal dari gugus heme yang terdapat pada hemoglobin, sedangkan cairan plasma sendiri berwarna kuning, ya. Tadi kita udah bahas. Nah, tetapi eritrosit berubah warna tergantung dari kondisi hemoglobinnya. Jadi fungsi utama eritrosit adalah mengangkut oksigen. Dalam eritrosit terdapat hemoglobin atau Hb, dan hemoglobin berfungsi untuk mengikat oksigen. Di samping itu juga hemoglobin juga berikatan dengan karbon dioksida atau CO2. Fungsi lain dari eritrosit adalah sebagai penyangga asam basa atau asid buffer yang utama dalam tubuh dan tidak memiliki nukleus sehingga tidak mudah rusak. Ini ada gambar eritrositnya. Pada slide selanjutnya kita bisa lihat bahwa penyakit akibat dari kelainan dari eritrosit itu ada anemia dan polycythemia vera, di mana anemia ini merupakan kelainan dari sel darah merah yang paling umum terjadi
Nah, kelainan ini terjadi karena jumlah sel darah merah dalam tubuh terlalu sedikit atau terlalu rendah sehingga tubuh tidak mendapatkan suplai darah yang kaya oksigen. Akibatnya tubuh akan mengalami berbagai gejala seperti merasa lemah, pusing, ya, mudah marah, sakit kepala, sulit berkonsentrasi atau belajar, pusing, ya, habis itu warna kulit pucat dan sesak napas. Sedangkan polisitermia vera ini kebalikan dari anemia, di mana sel darah merah atau eritrositnya mengalami banyak, ya, terlalu banyak produksi sel darah merah pada sumsum tulang belakang. Kondisi ini dapat memicu pembekuan darah dan kemudian menghambat aliran darah. Nah, gejala-gejala yang terjadi dari polisitermia vera ini ada nyeri kepala, pusing, lemah, letih, dan lesu, kemudian pandangan kabur, produksi keringat berlebih, gatal pada kulit. Selanjutnya itu ada leukosit. Jadi leukosit atau sel darah putih ini terdapat 5 tipe berdasarkan ada atau tidaknya granula pada setiap tipe ini. Nah, dari 5 tipe ini ada basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Secara normal, 1 mikroliter darah manusia mengandung sekitar 5.000 sampai 10.000 leukosit. Jumlah meningkat secara temporer setiap kali tubuh memerangi infeksi. Jadi setiap ada infeksi di dalam tubuh itu jumlah leukositnya meningkat. Nah, dapat bergerak bebas dan menembus pipa kapiler sehingga dapat ditemukan di luar sistem sirkulasi, berpatroli di dalam cairan interstisial maupun sistem limfatik. Itu dari sel leukosit. Nah, di sini kita bisa lihat itu penyakit kelainan leukosit. Yang pertama ada leukemia, limfoma, dan mieloma. Nah, dari ketiga penyakit ini, ketiga-tiganya itu merupakan kanker, ya, kanker darah, di mana perbedaannya itu leukemia itu kanker jaringan pembentuk darah yang menghambat kemampuan tubuh melawan infeksi. Kemudian berkaitan dengan kanker pada sel darah putih serta banyak menyerang anak-anak dan jarang pada orang dewasa. Sumsum tulang belakang terlalu banyak membentuk sel darah putih yang tidak normal. Nah, jadi kelainan leukosit ini dia itu menyerang sumsum tulang sehingga tidak lagi mampu untuk memproduksi cukup sel leukosit untuk melawan infeksi. Di saat bersamaan, sel kanker leukemia ini juga merusak dan menghancurkan leukosit yang sudah ada dalam tubuh. Nah, dari seseorang yang mengalami leukemia, tubuhnya akan lebih rentan kena infeksi dan juga peradangan yang sangat sulit disembuhkan. Peradangan ini seperti memar, mimisan, atau gusi berdarah karena sulit membeku, kemudian mudah jatuh sakit karena infeksi nyeri sendi atau di area tulang belakang, nafsu makan, dan berat badannya turun drastis. Kemudian ada limfoma. Limfoma adalah kanker yang terjadi pada kelenjar getah bening atau KGB. KGB merupakan organ tubuh yang berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh dari melindungi tubuh dari infeksi kuman. Nah, gejala pada limfoma itu biasanya berawal dari leher atau ketiak, adanya pembesaran kelenjar getah bening, ya, pada ketiak maupun leher, kemudian ada batuk, sesak napas, demam, dan badannya lemas, kemudian penurunan berat badan. Kemudian yang terakhir itu ada mieloma, yang dimana keganasan dari bagian sel darah putih yaitu sel plasma. Penyakit ini sering juga disebut juga sebagai leukemia sel plasma, di mana sel plasma bertambah banyak dan mengeluarkan protein yang dapat merusak organ tubuh seperti ginjal, tulang, dan saraf. Gejalanya adalah nyeri tulang parah
Oke, ada platelet atau trombosit atau kepingan darah. Jadi pada platelet ini, kepingan darah ini berdiameter 2-3 mikrometer yang merupakan fragmentasi dari megakaryosit ya. Kepingan darah mekanisme homeostatis tingkat sel dalam proses pembekuan darah ini sangat dipengaruhi oleh trombosit. Nah, bentuknya itu tidak teratur, tidak mempunyai inti sel, serta berukuran lebih kecil dibandingkan sel darah lainnya. Sayangnya trombosit ini hanya berumur 8 hari sebelum akhirnya dirombak di sumsum merah. Jadi trombosit, ingat saja ya, trombosit ini berperan ketika terjadinya pecahnya pembuluh darah. Terjadinya luka ya, bisa dikatakan terjadinya luka. Pembuluh darah itu kan pembuluh darahnya sobek ya, sobeknya pembuluh darah. Nah, di situ terjadi bekerjanya trombosit tersebut. Baik, pada selanjutnya kita bisa lihat ini ada penyakit kelainan dari trombosit. Nah, penyakit kelainan trombosit itu sangat banyak, namun kita akan bahas di sini ada 3, itu ada trombositopenia, hemofilia, dan trombositosis. Nah, trombositopenia adalah kondisi di mana jumlah kepingan darah atau trombosit ini rendah, itu di bawah nilai normal. Trombosit ini berperan untuk menghentikan pendarahan saat terjadinya luka atau kerusakan di pembuluh darah. Kurangnya jumlah trombosit ini dapat menyebabkan darah sulit membeku. Jadi jika jumlah trombosit makin turun, penderita akan merasakan gejala utama berupa pendarahan, baik yang terlihat dari luar maupun pendarahan organ dalam. Nah, dari gejala trombositopenia itu ada pemisahan, gusi berdarah, menstruasi yang berlebih, kemudian hematuria, habis itu BAB yang berdarah, kemudian muntah darah. Selanjutnya itu ada hemofilia. Hemofilia ini adalah disebabkan oleh mutasi genetik yang menyebabkan darah kekurangan faktor pembukuan, yaitu faktor 8 dan 9. Kekurangan faktor ini akan menyebabkan darah sukar membeku dan menyebabkan pendarahan sulit berhenti. Mutasi genetik terjadi pada hemofilia mempengaruhi kromosom X. Kelainan pada kromosom X kemudian diturunkan oleh ayah atau ibu dan atau kedua orang tua kepada anaknya. Kemudian hemofilia bergejala biasanya pada anak laki-laki dan perempuan, lebih sering menjadi pembawa atau karier atau gen abnormal yang berpotensi untuk diwariskan kepada keturunannya. Jadi hemofilia ini ada 3 tipe. Yang pertama itu pada laki-laki itu ada pembawa ya, positif hemofilia. Kemudian perempuan itu perempuan karier itu pembawa, dan perempuan dan laki-laki pembawa kepada keturunan yang selanjutnya. Nah, kalau misalnya hemofilia ini terjadi pada perempuan ya, positif hemofilia pada perempuan, maka perempuan itu, wanita tersebut tidak sampai besar ya, tidak hidupnya nggak lama, mungkin sampai bayi saja sudah meninggal. Nah, penderita hemofilia akan muncul seperti pendarahan pada hidung atau mimisan, pendarahan pada luka yang sulit berhenti, pendarahan pada gusi, kemudian ditemukan darah pada urin dan feses tinja, mudah mengalami memar, dan pendarahan pada sendi yang ditandai dengan nyeri dan bengkak pada sendi, siku, dan lutut. Kemudian yang terakhir itu ada trombositosis. Trombositosis adalah kondisi di mana jumlah trombosit dalam darah melebihi batas normal. Meski jarang, kondisi ini dapat memicu terjadinya beberapa penyakit serius akibat terbentuknya gumpalan darah yang tidak normal seperti stroke dan serangan jantung. Berikut trombositosis bisa muncul
seperti gejala-gejalanya yaitu pusing, berputar-putar atau sakit kepala, kemudian dada terasa nyeri, tubuh lemas, kesemutan pada tangan atau kaki, gangguan penglihatan, memar pada kulit, mimisan, gusi berdarah, dan buang air besar berdarah. Baik, pada slide selanjutnya itu kita akan menghitung eritrosit dan leukosit dengan cara bilik hitung improve Neuber. Jadi pada slide ini kita akan mempelajari rumusnya, di mana rumusnya itu N per V dikali P. N itu total sel yang dihitung, kemudian volume, V volume, dan P itu pengenceran. Jadi N per total sel yang dihitung per volume itu rumusnya itu lebar kali panjang kali lebar kali tinggi dikali dengan jumlah kotak pada improve Neuber tersebut, kemudian dikali dengan pengenceran sampai pada pengenceran. Nah, seperti contoh pada gambar tersebut ya, contoh perhitungan sel leukosit kotak berwarna biru. Nah, pada sel leukosit itu per milimeter itu N per 4 ya, 4 lebarnya 4 itu jumlah kotaknya ya, 4 itu jumlah kotaknya dikali dengan panjang itu 1 dikali 1 dikali 0,1 itu tingginya, kemudian N per 0,4 dikali 20 itu pengencerannya. Nah, nanti N-nya itu belum diketahui, nanti kita hitung berapa jumlah total sel yang sudah terhitung di dalam satu kotak itu, kemudian dikali 50. Slide selanjutnya itu ada mekanisme pembekuan darah. Nah, ketika pembekuan darah itu terjadi ketika pembuluh darah itu pecah ya, kulit terluka dan menyebabkan darah keluar dari pembuluh darah. Otomatis trombosit ikut keluar ya. Trombosit ikut keluar juga bersama darah, kemudian menyentuh permukaan kasar dan menyebabkan trombosit pecah. Nah, dari trombosit akan mengeluarkan zat atau enzim yang disebut trombokinase. Dari trombokinase tersebut akan masuk ke dalam plasma darah dan akan mengubah protrombin menjadi enzim aktif yang disebut juga trombin. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh ion kalsium Ca2+ di dalam plasma darah. Protrombin adalah senyawa protein yang larut dalam darah dan mengandung globulin. Nah, globulin tadi kita sudah bahas di plasma darah ya. Plasma darah itu apa globulin, teman-teman bisa baca nanti. Nah, dari zat ini merupakan enzim yang belum aktif yang dibentuk oleh hati. Pembentukannya dibantu oleh vitamin K. Jadi, trombin yang terbentuk akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Dan terbentuknya benang-benang fibrin menyebabkan luka yang akan tertutup sehingga darah tidak mengalir keluar lagi. Kemudian fibrinogen adalah jenis protein yang larut dalam darah. Nah, fibrinogen itu tadi kita sudah bahas juga di plasma ya, plasma darah. Saya ingin memberikan perbandingan antara mekanisme pembekuan darah orang normal atau orang sehat dengan mekanisme pembekuan darah orang yang menderita hemofilia. Nah, di sini kita bisa lihat, ini kan darahnya normal, ya, yang pertama itu darahnya normal, belum terjadi pecahnya pembuluh darah. Kemudian selanjutnya itu baru terjadinya pembuluh darah terbuka ya, pembuluh darahnya ini pecah, kemudian darahnya keluar, kemudian ini masih sama ya, darahnya keluar, otomatis darahnya keluar ya dari pembuluh darahnya sudah terbuka tersebut. Nah, pada orang sehat ini platelet atau trombositnya itu bekerja, melakukan formasi. Nah, sedangkan pada orang hemofilia
ya, yang kekurangan faktor 8 atau 9 itu darahnya tidak, plateletnya atau trombositnya itu tidak melakukan formasi, karena ya tadi ya faktor 8 atau 9-nya kekurangan faktor 8 atau 9. Kemudian ini otomatis dari trombosit yang sudah bekerja terjadi pembekuan sehingga pembuluh darah tertutup ini yang orang sehat, sedangkan hemofilia terus menerus keluar darahnya. Nah, slide selanjutnya itu ada sistem sirkulasi darah terbuka dan tertutup. Di situ kita bisa lihat bahwa perbandingan antara perbedaan antara sistem sirkulasi darah terbuka dan tertutup pada hewan. Ini contohnya itu pada belalang itu terbuka dan yang cacing ini tertutup. Sistem peredaran darah terbuka, di mana sistem sirkulasi terbuka atau open circulatory system dengan cairan sirkulasi yang merendam organ-organ secara langsung. Pada hewan ini, cairan sirkulasi disebut juga hemolimfe atau hemolymph, juga merupakan cairan interstisial. Kontraksi satu atau lebih jantung memompa hemolimfe melalui pembuluh sirkulasi ke dalam sinus-sinus yang saling terkoneksi, yaitu ruang-ruang di sekitar organ-organ di dalam sinus. Pertukaran kimiawi terjadi antara hemolimfe dan sel-sel darah. Relaksasi jantung menarik kembali hemolimfe melalui pori-pori, dan pergerakan-pergerakan tubuh membantu mengedarkan hemolimfe melalui pemanasan sinus-sinus secara periodik. Sistem sirkulasi terbuka dari krustasea yang lebih besar, misalnya seperti lobster, kepiting, mencakup sistem pembuluh yang lebih ekstensif serta suatu pompa tambahan. Nah, inilah sistem peredaran darah terbuka atau open circulatory system. Ini terdapat hemolimfe. Oke, slide selanjutnya itu ada sistem sirkulasi darah tertutup, di mana dalam sistem sirkulasi tertutup ini atau closed circulatory system, darah tertahan di dalam pembuluh darah dan berbeda dari cairan interstisial, ya. Satu atau lebih jantung memompa darah ke dalam pembuluh darah besar yang bercabang-cabang ke dalam pembuluh-pembuluh yang lebih kecil melalui organ-organ. Dipertukarkan antara pembuluh darah terkecil dan cairan interstisial yang meredam sel-sel. Contohnya itu pada Annelida, Cephalopoda, semua vertebrata yang mempunyai sistem sirkulasi tertutup. Jadi perbedaannya itu sistem sirkulasi terbuka itu sistem sirkulasi terbuka itu dia itu terdapat hemolimfe, sedangkan hemolimfe dan pembuluh tidak memiliki pembuluh darahnya langsung ke seluruh tubuhnya. Oke, slide selanjutnya itu ada tekanan darah, merupakan faktor yang sangat penting dalam sistem sirkulasi pada tubuh manusia. Tekanan darah adalah jumlah gaya yang diberikan oleh darah di bagian dalam arteri saat darah dipompakan ke seluruh sistem peredaran darah. Tekanan darah dapat merubah secara drastis dalam hitungan detik. Perubahan tekanan darah sering mengakibatkan seseorang mengalami keluhan pusing, sakit kepala, leher terasa kaku, dan mata berkunang-kunang. Oke, slide selanjutnya itu ada faktor-faktor tekanan darah. Faktor-faktor tekanan darah. Faktor yang mempengaruhi perubahan tekanan darah adalah faktor keturunan, usia, jenis kelamin, stres fisik dan psikis, kegemukan atau obesitas, pola makan yang tidak sehat, konsumsi garam yang tinggi, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi alkohol, konsumsi kafein, dan penyakit lain, dan merokok. Selain itu, faktor yang mempengaruhi perubahan tekanan darah adalah faktor keturunan, usia, jenis kelamin, stres fisik, kegemukan, dan lainnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.